Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fauzi Ganim, channel yang membahas tentang dunia pariwisata dan bisnis multi ekspedisi. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang isu yang saat ini sangat hangat dan banyak sekali diperbincangkan, yaitu tentang mudik ya, larangan mudik oleh pemerintah Jokowi. Dan sebelum lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya, semoga channel ini terus berkembang. Nah teman-teman, bicara mudik adalah sebuah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman di industri pariwisata. Mudik sudah pasti akan membuat perpindahan pergerakan orang yang sangat luar biasa besarnya, baik dari kota ke daerah atau dari daerah ke kota, ya kan? Nah kemudian dengan demikian maka terjadi sebuah aktivitas yang tentu ini akan membuat industri pariwisata mengalami peningkatan ya, dari segi omset, dari segi income dan lain sebagainya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika larangan mudik ini diberlakukan kembali di 2021 dan kita sudah merasakan juga di 2020 ketika mudik juga dilarang karena memang kondisi pandemi saat itu luar biasa. Ini menjadi sebuah catatan tersendiri ya, bahwa dunia pariwisata masih dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk. Ada dua alasan yang saya baca yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kenapa pada akhirnya mudik masih dilarang. Yang pertama adalah terkait dengan pencegahan COVID, di mana dari angka-angka yang ada di tahun 2020 ketika mudik pun dilarang di 2020, itu terjadi peningkatan perharinya angka kasus COVID itu sekitar 90-an% dengan angka kematian sekitar 25% kalau nggak salah. Dan begitupun terjadi ketika pada saat liburan panjang di bulan Oktober November ya, waktu itu pun terjadi kenaikan sekitar 70-an% dan di akhir tahun 2020, yaitu pada saat liburan Natal dan Tahun Baru, itu pun mengalami kenaikan kasus COVID. Dan pemerintah ingin melakukan pencegahan terhadap itu, angka-angka itu. Kemudian yang kedua adalah tren COVID saat ini terjadi penurunan di Indonesia. Dari hari ke hari itu mengalami penurunan, walaupun naik turun tapi tidak separah sebelum-sebelumnya, karena sudah dilakukan vaksinasi. Dan pemerintah ingin menjaga tren penurunan itu. Terima di sisi lain, pemberlakuan larangan mudik ini berdampak terhadap pelaku industri pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan sekitar 34 juta pelaku pariwisata tetap akan mengalami kondisi terpuruk di tahun ini. Tentu ini angka yang tidak sedikit, di mana angka ini luar biasa gitu kan, dan harus difikirkan seperti apa solusinya gitu kan. Dan kemudian pemerintah ini juga tidak main-main terhadap larangan mudik ini, karena ketika pemerintah melarang tentu akan ada dampak ketika larangan itu larangan itu dilanggar. Apa denda ya, atau apa hukuman bagi masyarakat yang nekat untuk melakukan mudik di tanggal 6 sampai tanggal 20-an Mei tersebut? Itu adalah hukumannya sesuai dengan undang-undang tentang karantina wilayah, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 9.
di mana ketika terjadi pelanggaran maka hukumannya adalah maksimal 1 tahun kurungan penjara dan atau 100 juta rupiah. Ini angka yang tidak sedikit. Tentu akan membuat orang berpikir berkali-kali walaupun tetap ada saja gitu. Nah, lalu bagaimana solusi buat teman-teman di industri pariwisata jika memang ini diberlakukan? Dan tentu kita hanya berharap proses sebetulnya teman-teman di pariwisata itu hanya berharap proses vaksinasi nasional ini bisa secepatnya selesai. Karena ketika vaksinasi ini selesai, tentu proses aktivitas dan mobilisasi masyarakat akan kembali pulih dan masyarakat lebih aman ya, lebih merasa aman ketika untuk berpergian melakukan aktivitas liburan. Seperti itu teman-teman yang ingin coba saya share pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.